Oke, Bapak Ibu, kita mulai dari awal lagi ya, SIPD 2025. Kemarin kan pembukaannya udah, kita langsung ke praktek yang pertama. Jadi, setelah anggarannya sudah dimigrasi atau dipindahkan ke penatausahaan, yang pertama itu adalah buka jadwal di sini. Ini kebetulan sudah dibuka ya jadwalnya ya. Di sini waktu sudah berjalan 5 jam ini, berarti tadi subuh-subuh udah dibuka jadwalnya. Setelah ini apa? Setelah ini nanti membuat kebijakan SPD di sini. Nah, kebijakannya nanti mau dibuat seperti apa di sini? Mau per OPD atau apa kebijakannya? Ini pilihannya hanya satu ya, per OPD. Kemudian periodenya di sini ada bulanan, triwulan, semesteran. Ini menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah. Efeknya apa? Kalau bulanan, itu nanti setiap kali ada pergeseran, itu SPD-nya harus dibuat setiap bulan ya. Misalnya di bulan Maret ada pergeseran ya, nanti dibuat lagi untuk SPD bulan 1, 2, 3 gitu. Nanti misalnya di bulan 6 ada pergeseran lagi, ya dibuat lagi SPD-nya per bulan. Jadi satu OPD dibuat sesuai dengan bulan-bulan yang sudah dilalui SKPD. Seperti itu. Nanti ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Mana kebijakan yang akan dipilih. Kalau semesteran, enaknya apa? Setiap ada pergeseran cuma membuat 2 SPD setiap SKPD. Itu lebih enaknya, lebih gampang. Cepet ya. Tapi efeknya yaitu untuk RAK yang bulan Februari misalnya bisa diambil di bulan Januari. Efeknya itu. Oke. Setelah kebijakan SPD dibuat, yang berikutnya adalah setting pengguna ya. Jadi di awal SIPD yang sudah bisa dipakai itu adalah hanya user, BUD, dan pengguna anggaran. Karena itu limpahan dari SIPD anggaran, perencanaan anggaran. Dia otomatis sudah terekam. Tapi untuk user di luar itu harus dibuat. Dibuatnya seperti apa? Dibuatnya. Kemarin saya sudah jelaskan. Untuk user bendahara pengeluaran pembantu, terus bendahara penerimaan pembantu, itu dibuatnya di BUD. Kemudian selain itu, untuk PPTK, KPA, PPK, itu dibuatnya di PA nanti. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Di user lah, setting user. Di sini ada pengguna, kemudian ada pegawai di sini. Nah, ini tadi saya sudah login usernya PA di sini. Ini belum ada isinya ya, pengguna anggarannya. Belum ada user-usernya yang ada di SKPD bersangkutan. Cara membuatnya gimana? Cara membuatnya, pertama ke pengguna dulu nih. Pengguna itu untuk membuat nama ya, data pribadi ya, nama, NIK, NIP, alamat, NPWP seperti ini. Nah, di sini. Kemudian di pegawai ini untuk settingan perannya tadi, perannya di pengelola keuangan tadi yang BP, PPP, PPK dan sebagainya. Nah, di pengguna dulu di sini yang belum ada namanya di sini ya, misalnya ada pejabat baru nih, dicari dulu di sini, sudah ada namanya belum misalnya. Kalau sudah ada, itu tinggal disetting dia sebagai apa di sini ya. Cara ngeceknya dicek dulu di pengguna, di sini dicari. Kalau belum ada direkam dulu. Ini ngerekamnya di pengguna anggaran ya. Misalnya ada bendahara baru misalnya. Nah, bendahara itu nanti usernya, penggunanya direkam di usernya PA ya di sini data-datanya. Diisi yang belum ada ya. Di sini nanti ini kebetulan lagi error rendering. Di sini nanti diisi ada data nama lengkap, kemudian NIP, NIK dan sebagainya. Kemudian setelah ada, nah seperti ini tampilannya ya. Nama, NIK, NIP,
NPWP SKPD, berarti NPWP OPD ya, alamat, tanggal lahir, pangkat, golongan. Kemudian tambah pengguna. Setelah itu baru kita bikin usernya. Dia berperan sebagai apa di sini? Tambah pengguna. Tadi tambah penggunanya tadi untuk bendahara itu di PUD tambah penggunanya. Kalau di PA nggak bisa. Untuk PPTK, KPA, kemudian PPK itu di pengguna anggaran. Untuk bendahara nanti direkamnya di user PUD ya. Nah, caranya gimana? Ini sudah saya siapkan linknya di sini. Nanti saya share di grup di sini ya. Nanti SKPD mengisi link ini ya. Di sini ada bendahara. Di sini diisi NIP-nya ya, NIP bendahara. NIP bendahara. Kemudian di sebelahnya ada rekening bendahara. Rekeningnya ini diisi nomornya ya, nomor rekening. Nanti untuk namanya, nanti di saya jelaskan di yang tahap berikutnya. Ini rekening nomor rekeningnya ya, misalnya contoh ini bendahara. Seperti ini ya, ini bendahara. Kalau ada BPP-nya, diisi di sebelahnya misalnya NIP-nya. Nah, NIP ya. Kemudian KPA-nya siapa di sini? Ditulis NIP KPA-nya. Kemudian rekening BPP-nya diisi aja di sini. Oke ya, dan seterusnya nih ada KPA 1 2 3 4 dan seterusnya. Oke, lanjut ya. Setelah user tadi semuanya sudah komplit, berikutnya saya ulang lagi. Pertama tadi setelah jadwalnya dibuka, membuat periode SPD ya di PUD. Setelah itu membuat user tadi, user bendahara, PPTK, KPA, dan sebagainya. Setelah selesai user-usernya, kemudian membuat ini ya, pelimpahan di sini, pelimpahan dan penugasan PPTK di sini. Pelimpahan. Nah, ini di usernya PA ya, pelimpahan. Ini misalnya administrasi umum perangkat daerah. Ini pelimpahan itu sampai ke level sub kegiatan ya di sini ya. Tandanya gini aja lah gampangannya. Di sini kalau nggak ada KPA-nya berarti anggarannya masih dipegang pengguna anggaran. Nah, misalnya mau dilimpahkan ke KPA tinggal di checklist di sini dilimpahkan ke siapa. Nah, di sini ya. Ini syaratnya tadi usernya sudah di-input terlebih dahulu tadi pegawainya ya. Nah, seperti itu. Setelah pelimpahan nanti ke penugasan PPTK. Nah, penugasan ini nanti di masing-masing KPA-nya ya. Jadi nanti pas sudah dilimpahkan ke KPA, KPA-nya login pakai user KPA, kemudian melimpahkan ke PPTK-nya. PPTK-nya tadi juga sudah direkam di usernya PA tadi. Oke, seperti itu ya langkahnya ya. Jadi setelah user, kemudian pelimpahan dulu ke KPA, kemudian login dari usernya KPA kalau dilimpahkan ya. Kalau enggak berarti masih tetap di PA. Di usernya KPA atau di usernya PA membuat penugasan PPTK di sini. Diklik di sini ya. Nanti otomatis ya. Kalau sudah dilimpahkan ke KPA, hanya anggaran yang ada di KPA tersebut yang muncul ini. Tinggal nanti diklik di sini. Kemudian dilimpahkan. Seperti itu ya. Setelah pelimpahan, nanti baru membuat RAK ya. Alurnya membuat RAK. Kemudian setelah RAK nanti baru membuat SPD nanti di video berikutnya ya SPD. Setelah membuat SPD, membuat SPP SPM seperti biasa ya, transaksi biasa SPP SPM SP2D, kemudian TBP NPD TBP LPC dan sebagainya.
Kemudian untuk penerimaan juga sudah bisa kalau sudah disetting tadi pertama pegawai, kemudian pelimpahan, kemudian validasi RAK, SPD. Urutannya itu ya. Ini untuk link usernya nanti saya kirim di grup. Ini hanya untuk yang disetting di PUD ya. Untuk yang settingnya di PA nanti di setting masing-masing. Direkam penggunanya dulu, baru ke pegawai dia mau direkam sebagai apa. Oke, sekian, nanti kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Terima kasih.